saya azam mau menerangkan tentang Nabi Ibrahim karena ini sudah mendekati Idul Adha atau Idul Kurban. Di antara yang membolehkan ulama kerso atau mau populer atau mau dimaklumatkan atau mau tampil adalah awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. Jadi semua kenabian itu dimulai dari memaklumatkan ke publik bahwa seorang Rasulullah Muhammad SAW juga semua nabi itu harus memaklumatkan diri kalau beliau itu nabi. Nah sebetulnya itu juga seterusnya orang alim, wali, itu juga habib, itu juga harus memaklumatkan diri kalau beliau itu habib. Tentu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan apa, tapi yang penting memaklumatkan. Kenapa itu penting? Kita bikin analogi. Saya bikin analogi dulu. Misalnya Anda punya istri sedang hamil. Anda tahu di situ ada klinik persalinan atau dokter bayi atau dokter untuk menangani orang-orang hamil. Itu Anda ngerti karena apa? Karena plang ya, karena tanda itu. Di situ ditulis dokter kandungan siapa itu, atau klinik persalinan atau bahasa kerennya klinik korban lelaki. Itu menjadi tahu karena diberitahu. Begitu juga kita konsultasi sama dokter psikologi, kita tahu karena ada tulisan dokter psikologi dan seterusnya. Kemudian kita kuliah juga gitu menjadi tahu kalau itu UGM, UII atau UI juga karena tulisan atau karena maklumat. Nah harusnya memberitahu kalau Anda orang alim atau Anda wali atau apa itu boleh dengan makna yang positif bahwa ini maklumat. Nah kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu pernah munajat dan ini awal beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Beliau itu pernah munajat sama Allah sambil bergumam gremeng lah kira-kira. Tapi gremengnya Nabi ya jadi wiridan itu. Kalau gremengnya sampean jadi laknat itu. Ini gremengnya Nabi, tapi bergumam. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, paling berpengaruh, yang menciptakan langit bumi, kemudian engkau tidak diketahui. Bayangkan misalnya kalau seorang presiden jalan di kampung terus diundang ngelik, kan tersinggungnya Masya Allah. Seorang raja Arab Saudi kenalan sama orang, terus orang itu tanya, jenengan daleme pundi? Itu kan tersinggung, aku sing di Arab Saudi buat takoki. Begitu juga seterusnya. Ada Gus besar misalnya di pondoknya, terus orang tanya, jenengan daleme pundi? Aku sing di pondok ditakok. Sama Haji Hilmi misalnya ditanya, saya mau ke Kudus dari Jenang Mubarak. Nah jenengan sinten? Bukan ngenyek uang sing duwe jedaran tak jenengan sinten. Sehingga Nabi Ibrahim itu tersinggung setersinggung-singgungnya karena beliau seorang Khalilur Rahman. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, kemudian orang nggak tahu tentang kau. Makanya, ya maklum kan, zaman itu kan orang masih kafir, menyembah batu, menyembah berhala. Orang nggak menyebut Allah, nggak menyebut Tuhan. Akhirnya beliau ngendikan, Innahu ya Rabbi la yahzununi, an la ara ahad dan fil ardi ya'buduka ghairi. Memang itu saya hafalkan ya. Innahu la yahzununi. Jadi innahu pakai inna, masih pakai lam taukid. Innahu la yahzununi, sungguh sangat menyusahkan saya. Ada yang baca la yuhzinani sama ya, karena dalam qiraah sab'ah ada fala yahzunka qauluhum, ada qiraah fala yuhzinka qauluhum. Sungguh sangat menyusahkan saya, sangat merisaukan saya bahwa engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Yang menyembah juga hanya saya. Ini enggak fair. Zat sepenting engkau kemudian fungsi jenengan, fungsi engkau tidak diketahui kecuali oleh saya. Itu kan ibarat misalnya kayak tadi. Anda yang punya Alphard saja, terus diarani tukang parkir kan ya tersinggung. Wong sing duwe Alphard kok diarani tukang parkir. Nah, karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, ketersinggungannya bukan urusan pribadi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat, saya ulang lagi dalam sebuah riwayat, ngendikane Allah teng hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Kata Allah, saya sebelum menciptakan makhluk pun sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan langit bumi juga sudah
Tuhan. Andai kan Allah tidak menciptakan surga dan neraka juga sudah Tuhan. Karena ketuhanan Allah itu hakikat. Bukan karena apa-apa. Memang dia Tuhan. Tapi kata Allah, tapi saya ingin dikenal. Kemudian maka saya ciptakan makhluk supaya mengenal saya. Maka masyhur kalau dalam semua ilmu tafsir, dari semua ilmu tasawuf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Itu hampir semua mufassir menerangkan illa liya'budun illa liya'rifuni, supaya mereka ngerti saya. Karena awal menyembah itu dari tahu. Kamu tidak bisa menyembah sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Makanya guru-guru kita zaman kita ngaji di mana saja itu awal wajibin alal insani ma'rifatullah, karena untuk bisa nyembah Allah dimulai dari tahu. Maka illa liya'budun illa liya'rifun, supaya mereka kenal saya. Sehingga karena makna ibadah di situ adalah mengenal Allah, mbok wong ibadah ngethuk rino wengi, masih afdal orang alim. Karena orang alim ini orang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terus rentetannya apa dengan kegiatan kita malam ini dan semua kegiatan? Bahwa manusia dengan segala kelebihannya itu tujuannya hanya satu, mengertikan dirinya dan orang lain bahwa Allah itu Tuhan. Dan itu tugas siapa? Tugas para nabi. Sehingga pertama kali Nabi jadi Nabi itu setelah ketemu Malaikat Jibril di Gua Hira. Pertama yang dilakukan apa? Beliau naik ke Gunung Sofa, kemudian memaklumatkan ke keluarganya bahwa saya adalah sekarang seorang Nabi. Karena tidak boleh. Orang harus dikenalkan kalau Allah itu Tuhan. Kalau ada seorang presiden jadi presiden dilantik, beliau harus dimaklumatkan kalau dia presiden. Kalau ada menteri juga harus dimaklumatkan kalau dia menteri, supaya perlakuan orang lain jelas. Bahwa ini saya memperlakukan presiden, saya memperlakukan seorang menteri. Sehingga ini penting saya utarakan, urutan pertama terpenting di dunia adalah memaklumatkan kalau Allah itu sebagai Tuhan. Dan semua Rasul sebagai utusannya Allah. Nah sekarang problem kita adalah karena kita orang Jawa, ngaku sugih itu rapi, ngaku alim itu rapi. Oke, kita sepakat etika itu dalam banyak hal juga baik. Tapi itu tidak bisa dipegang banget. Karena kalau orang misalnya nyuwun sewu, kaya terus ibu-ibu miskin, nanti untuk BLT. Ya lucu tuh, misalnya Haji Hilmi terus untuk apa? BLT. Ini kan terus lucu. Jadi apa-apa kalau berlebihan itu efeknya naik. Misalnya saya ngaku bodoh, itu oke lah, itu tawaduk bagus. Tapi misalnya aku ngaku bodoh, terus orang mulang tafsir, gak mulang apa, terus tafsir diulang ngomong sing ra jelas. Kayak apa dosanya saya? Saya masih ingat di antara awal-awal saya kenal Pak Quraisy Shihab, kata beliau, kita ikut dosa kalau yang mengajar itu tidak ahlinya, karena enggak karu-karuan. Sehingga apa? Dosanya orang alim itu apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Makanya ilmu itu harus dimaklumatkan. Tapi tentu tanpa hadun nafsi, bahwa orang itu enggak berpikir populer, enggak perlu. Saya enggak pernah ingin populer. Tapi saya ingin mempopulerkan ulumullah, mempopulerkan ilmu-ilmunya Quran. Jadi di antara sebabnya Nabi Ibrahim jadi Nabi adalah beliau pernah risau sampai punya gelar Khalilur Rahman. Beliau setelah menemukan Allah punya kerisauan, ya Allah sungguh dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi, zat yang begitu perannya penting, kemudian orang tidak kenal engkau.